Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini insya Allah kita akan membahas tentang kisah Ibrahim bin Adham, yaitu seorang raja yang meninggalkan kerajaannya dan menjadi waliullah. Ibrahim bin Adham adalah Raja Balkh yang sangat luas daerah kekuasaannya. Kemanapun ia pergi, 40 buah pedang emas dan 40 buah tongkat kebesaran emas diusung di depan dan di belakangnya. Pada suatu malam ketika ia tertidur di kamar istananya, langit-langit kamar berderak-derik seolah-olah ada seseorang yang sedang berjalan di atas atap. Ibrahim terjaga dan berseru, "Siapakah itu?" Seorang sahabat, terdengar suara sahutan. "Untaku hilang dan aku sedang mencarinya di atas atap ini." "Bodoh, engkau hendak mencari unta di atas atap," seru Ibrahim. "Wahai manusia yang lalai," suara itu menjawab, "apakah engkau hendak mencari Allah dengan berpakaian sutera dan tidur di atas ranjang emas?" Kata-kata ini sangat menggetarkan hati Ibrahim. Ia sangat gelisah dan tidak dapat meneruskan tidurnya. Ketika hari telah siang, Ibrahim kembali ke ruang pertemuan dan duduk di atas singgasananya sambil berfikir-fikir, bingung dan sangat gundah. Para menteri telah berdiri di tempat masing-masing dan hamba-hamba telah berbaris sesuai dengan tingkatan mereka. Kemudian dimulailah pertemuan terbuka. Tiba-tiba seorang lelaki berwajah menakutkan masuk ke dalam ruangan pertemuan itu. Wajahnya sedemikian menyeramkan sehingga tak seorang pun di antara anggota maupun hamba-hamba istana yang berani menanyakan namanya. Sebuah lidah menjadi keluh. Dengan tenang lelaki tersebut melangkah ke depan singgasana. "Apakah yang engkau inginkan?" tanya Ibrahim. "Aku baru saja sampai di persinggahan ini," jawab lelaki itu. "Ini bukan sebuah persinggahan para kapilah. Ini adalah istanaku." "Engkau sudah gila?" Ibrahim menghardik. "Siapakah pemilik ini sebelum engkau?" tanya lelaki itu. "Ayahku," jawab Ibrahim. "Dan sebelum ayahmu, kakekku. Dan sebelum kakekmu, ayah dari kakekku. Dan sebelum dia, kakek dari kakekku." "Kemanakah mereka sekarang ini?" tanya lelaki itu. "Mereka telah tiada." "Mereka telah mati," jawab Ibrahim. "Jika demikian, bukankah ini sebuah persinggahan yang dimasuki oleh seseorang dan ditinggalkan oleh yang lainnya?" Setelah berkata demikian, lelaki itu hilang. Sesungguhnya ia adalah Nabi Khidir alaihissalam. Kegelisahan dan kegundahan hati Ibrahim semakin menjadi-jadi. Ia dihantui bayangan-bayangan di siang hari dan mendengar suara-suara di malam hari. Keduanya sama-sama membingungkan. Akhirnya karena tidak tahan lagi, pada suatu hari berselurah Ibrahim, "Persiapkan kudaku. Aku hendak pergi berburu. Aku tak tahu apa yang telah terjadi terhadap diriku belakangan ini. Ya Allah, kapan semua ini akan berakhir?" Kudanya telah dipersiapkan, lalu berangkatlah ia berburu. Kuda itu dipacunya menembus padang pasir, seolah-olah ia tidak sadar akan segala perbuatannya. Dalam kebingungan itu ia terpisah dari rombongannya. Tiba-tiba terdengar olehnya sebuah seruan, "Bangunlah." Ibrahim pura-pura tidak mendengar seruan itu. Ia terus memacu kudanya. Untuk kedua kalinya suara itu berseru kepadanya, namun Ibrahim tetap tak mempedulikannya. Ketika suara itu untuk ketiga kalinya berseru kepadanya, Ibrahim semakin memacu kudanya. Akhirnya untuk yang keempat kali, suara itu berseru, "Bangunlah sebelum engkau kucambuk." Ibrahim tidak dapat mengendalikan dirinya. Saat itu ia terlihat olehnya seekor rusa.
Ibrahim hendak memburu rusa itu, tetapi binatang itu berkata kepadanya, "Aku disuruh untuk memburumu. Engkau tidak dapat menangkapku. Untuk inikah engkau diciptakan, atau inikah yang diperintahkan kepadamu? Wahai, apakah yang menghadang diriku ini?" seru Ibrahim. Ia memalingkan wajahnya dari rusa tersebut, tetapi dari pegangan di pelana kudanya terdengar suara yang menyerukan kata-kata yang serupa. Ibrahim panik dan ketakutan. Seruan itu semakin jelas karena Allah yang Maha Kuasa hendak menyempurnakan janjinya. Kemudian suara yang serupa berseru pula dari mantelnya. Akhirnya sempurnalah seruan Allah itu dan pintu surga terbuka bagi Ibrahim. Keyakinan yang teguh telah tertanam di dalam dadanya. Ibrahim turun dari tunggangannya, seluruh pakaian dan tubuh kudanya basah oleh cucuran air matanya. Dengan sepenuh hati Ibrahim bertaubat kepada Allah. Ketika Ibrahim menyimpang dari jalan raya, ia melihat seorang gembala yang mengenakan pakaian dan topi terbuat dari bulu domba. Sang pengembala sedang mengembalakan sekawanan ternak. Setelah diamatinya, ternyata si gembala itu adalah sahayanya yang sedang mengembalakan domba-domba miliknya pula. Kepada si gembala itu, Ibrahim menyerahkan mantelnya yang bersulam emas, topinya yang bertatahkan batu-batu permata, dan domba-domba tersebut. Sedang dari si gembala itu, Ibrahim meminta pakaian dan topi bulu domba yang sedang dipakainya. Ibrahim lalu mengenakan pakaian dan topi bulu milik si gembala itu, dan semua malaikat menyaksikan perbuatannya itu dengan penuh kekaguman. Betapa megah kerajaan yang diterima putra Adam ini. Malaikat-malaikat itu berkata, ia telah mencampakkan pakaian keduniawian yang kotor lalu menggantinya dengan jubah kepapaan yang megah. Dengan berjalan kaki, Ibrahim mengelana melalui gunung-gunung dan padang pasir yang luas sambil meratapi dosa-dosa yang pernah dilakukan. Akhirnya, sampailah ia di Merv. Di sini Ibrahim melihat seorang lelaki terjatuh dari sebuah jembatan. Pastilah ia akan binasa dihanyutkan oleh air sungai. Dari kejauhan Ibrahim berseru, "Ya Allah, selamatkanlah dia." Seketika itu juga tubuh lelaki itu berhenti di udara, sehingga para penolong tiba dan menariknya ke atas. Dan dengan terheran-heran mereka memandang kepada Ibrahim. "Manusia apakah ia itu?" seru mereka. Ibrahim meninggalkan tempat itu dan terus berjalan sampai ke Nisapur. Di kota Nisapur, Ibrahim mencari sebuah tempat terpencil di mana ia dapat tekun mengabdi kepada Allah. Akhirnya ditemuilah sebuah gua yang di kemudian hari menjadi amat termasyhur. Di dalam gua itulah Ibrahim menyendiri selama 9 tahun, 3 tahun pada masing-masing ruangan yang terdapat di dalamnya. Tak seorang pun yang tahu apakah yang telah dilakukannya baik siang maupun malam di dalam gua itu. Karena hanya seorang manusia luar biasa perkasanya yang sanggup menyendiri di dalam gua itu pada malam hari. Setiap hari Kamis, Ibrahim memanjat keluar dari gua tersebut untuk mengumpulkan kayu bakar. Keesokan paginya pergilah ia ke Nisapur untuk menjual kayu-kayu itu. Setelah melakukan sholat Jumat, ia pergi membeli roti dengan uang yang diperolehnya. Roti itu separuhnya diberikannya kepada pengemis dan separuhnya lagi untuk pembuka puasanya. Demikianlah yang dilakukannya setiap pekan. Nah, ini adalah sedikit kisah tentang bagaimana kisah Ibrahim bin Adham, seorang raja yang kemudian meninggalkan segala tahta kerajaannya sehingga dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengambil iktibar dari cerita ini. Insyaallah kita akan membahas cerita para wali-wali selanjutnya yang menjadi motivasi diri kita lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.